tadi gimana Bang? Setelah konsultasi dengan di KPI sendiri seperti apa? Ya, jadi kedatangan kita hari ini memang sengaja untuk menghadiri panggilan resmi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang dimana secara resmi, secara patut sudah memanggil klien kami, Ibu Lila Aska. Namun karena sesuatu dan lain hal, ada sesuatu yang mungkin nanti bisa ditanyakan langsung, sehingga klien kami tidak berani melangkahkan kaki ke KPAI untuk memenuhi undangan secara sendiri. Jadi makanya klien kami minta tolong atau bantuan dari kantor kami untuk mendampingi, ya, tidak hanya di KPAI, namun demikian ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh klien kami, di mana peristiwa tersebut, mohon maaf, sangat-sangat tidak pantas atau tidak layak diterima dari seorang yang disebut istri atau suami kepada istri. Oke. Oke Bapak, bisa diceritakan? Kronologisnya seperti apa sih mungkin? Sampai mengalami Tindakan kekerasan. Sebenarnya sih gara-gara negur masalah biasa aja ya. Pokoknya dari cekcok, terus ujung-ujungnya dia mungkin naik darah atau gimana, langsung pukul. Kapan? Itu sejak kapan mendapatkan Dari tindakan pacaran. kekerasan? Dari pacaran udah main gampar gitu. Cuman dimaafin, dia janji mau lebih baik lagi, ya udah dicobain lagi. Dan sampai hamil juga main tangan. Berarti sampai sekarang sudah berapa lama? Dari pacaran sampai sekarang? Pernikahan udah berapa lama? Cuman 11 bulan. 11 bulan ya? Pacarannya? Pacarannya hampir setahun. Berarti perceraian terjadi kapan ya? Sudah cerai belum sih Mbak? Kan nikahnya cuma nikah siri. Jadi pas tanggal 11 November aku pergi gitu aja. November tahun? 2019. Selama 11 bulan seberapa sering sih mendapatkan tindakan kekerasan, dan yang paling parah tindakan kekerasannya seperti apa? Paling parah itu pas di Bali 9 hari setelah nikah. Itu digampar, diseret, terus dijambak, dipiting, kayak kepala dipiting gitu, diseretnya. Pokoknya kenceng banget, cepet banget gitu. Begitu nggak teriak minta tolong ke Teriak orang-orang? di koridor lantai 4 itu. Tapi Di tindak kekerasan. koridor hotel itu teriak, Teriak ya? nggak ada orang tapi. Nggak ada orang? Langsung visum nggak sih lapornya? Nah pas yang paling gede itu nggak visum karena kakaknya bilang nggak usah diperpanjang, kalau bisa Kakaknya pisah siapa? aja. Kakak siapa? Kakaknya siapa? Miller. Oh Miller. Siapa? Miller. Terus lanjut lagi? Iya kakaknya minta jangan diperpanjang, ya udah jadi damai terus. Tapi aku ada syarat, suruh buang obat gitu, obat dari dokter mungkin ya, kiranya tadi itu gara-gara obat itu dia jadi kayak temperamen. Obatnya yang kamu tahu obatnya obat apa? Aku kurang tahu ya Sepengetahuan kamu. obatnya obat apa gitu, tapi kayaknya itu untuk orang-orang yang insomnia. Terus aku tanya lagi, aku cari tahu itu obat kayak penenang gitu sih. Tindakan hukumnya sejauh ini seperti apa sih Bang? Udah lapor polisi atau gimana? Ya, gitu? jadi menurut daripada keterangan klien kami, ya, bahwa tindak kekerasan yang dialami, yang menimpa klien kami secara fisik, tadi sudah dengar teman-teman, dari semenjak masih pacaran. Namun demikian, yang saya sangat sayangkan, di mana di usia kehamilan klien kami bulan kedua ya kehamilan, Bulan 2, bulan 4, sama bulan 3. jadi ada fase tindak kekerasan berulang ya pada saat usia kehamilan klien kami 2 bulan ya, mengandung anaknya 2 bulan, lalu di usia kehamilan ke 4 bulan ya, itu yang parah, yang paling parah ya. Di Bali, ya. Paling parah nanti kita bisa perlihatkan alat buktinya. Lalu Yang di ke-7 bulan ke-7 itu di Jakarta. di Jakarta yang Iya. sempat dilaporkan ya. Iya, dilaporkan. Artinya jelas di sini ada sesuatu ya yang membuat klien kami secara psikologis trauma, ketakutan. Makanya dipanggil KPAI pun atas pengaduan yang bersangkutan, klien kami juga takut ketemu, takut dipertemukan atau bagaimana. Iya. Jadi secara tidak langsung klien kami sudah secara psikologinya sudah terganggu akibat dari tindakan-tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh saudara berinisial A. Pernikahan siri itu terjadi kapan sih? Tepatnya tanggal berapa dan kenapa alasannya memilih nikah siri? Enggak, tadinya kan karena apa sih, dia WNA ya, jadi susah, agak-agak ribet gitu ngurusin datanya. Jadi mau nggak mau buru-buru Di tanggal? di tanggal 19 Desember 2018. Berkeluarga atau disaksi nama keluarga pihak keluarga? Ada keluarga juga, Keluarga siapa? keluarga kedua belah. Yang hadir siapa? Ada mamanya, ada kakaknya, ada adiknya, terus ada mama papaku juga. Berarti Miller hadir ya? Waktu itu dia lagi syuting. Kondisi anak sekarang bagaimana kak? Sehat. Benar katanya nggak ngizin bapaknya untuk ketemu atau bagaimana sih? Sebenarnya takut sih, karena terakhir itu sempat dia ngekorin dari belakang mobil gitu, dari mall sampai ke rumah, kayak tarik-tarikan anak. Iya, jadi kayak serem aja. Anak kan masih bayi ya, Usia anak berapa bulan? sekarang udah 1 tahun. Oh 1 tahun Yang sekarang. pas yang dia ngejar itu 6 bulan. 6 bulan saat dia ngejar. Iya. Oke, kenapa kamu mau menerima nikah siri? Karena sebelumnya kan dia pernah menikah siri juga, itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih sah sih yang sebelumnya. Yang sebelumnya sah. Sah. Oke, tapi kenapa kamu menerima dia sebagai suami? Karena kan yang sebelumnya juga ada tindak kekerasan katanya kan. Iya. Nah, seberapa udah kamu keburu. kenal dekat sama dia gitu? Nggak keburu aja, Hah? karena data-datanya mesti dikumpulin dulu kan untuk nikah resmi. Deadline untuk pernikahannya udah dekat, jadi nikah agama aja dulu kata dia gitu. Yang memaksa untuk menikah mungkin Agama aja dulu gitu. Dia yang ngajak ya. dia yang ngajak. Iya. Kak saat memutuskan untuk pergi itu dalam kondisi hamil atau anak sudah lahir atau bagaimana? Anak udah lahir, udah 6 bulan. Berarti pertimbangan kamu akhirnya untuk pergi? Sebenarnya minta cerainya itu pas di Bali itu, 9 hari setelah nikah langsung minta cerai, terus dia minta damai segala macam, udah dimaafin, lanjut lagi hamil ke 7 bulan kena gampar, dicengkeram juga, ini kenceng banget di situ sampai mimisan juga. Biasanya memicu dia marah itu hal apa sih? Nah kalau yang hamil ke 7 bulan itu gara-gara aku negurnya hal memang ada sepele aja sih, cuman mungkin karena dia habis minum 3 gelas gitu, mungkin ke bawah kali ya. Minum apa? Smirnoff Alkohol. alkohol. Bang Sunan, ini kan pernikahan siri kan Bang. Ini kan pernikahan siri. Apakah ada hak untuk menuntut dari pihak wanita? Karena ini siri Bang. Terkait pernikahan siri Bang. Terkait pernikahan siri, ini kan siri, tidak secara negara ya kan. Otomatis kan ada kelemahan dari pihak wanitanya Bang. Jadi gini, kita hadir di KPA ini tentunya sesuai dengan judulnya Komisi tentang hal anak, perlindungan anak gitu. Apapun ini anak adalah hasil buah cinta di antara mereka gitu. Makanya kami hadir ke sini juga selain karena undangan untuk mempertegas bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu adalah lembaga independen yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengatur tentang perlindungan dan penyelenggaraan anak gitu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya, gitu. Dengan perubahannya itu kan Nomor 23 tahun 2002. Itu kan jelas dari pasal 2 sampai dengan pasal 7. Ada amanat yang diberikan oleh negara secara undang-undang diberikan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itulah kita meminta dan memohon kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk katakanlah yang tadi diutarakan oleh klien kami ini, ASKA, untuk tidak terjadi ke depan secara psikologis, karena persoalan psikologis anak juga termasuk tematik di situ. Istilah psikologis itu tematik gitu, kan tidak satu hal yang pas juga tentang hal itu. Jadi kami hadir sini untuk itu, gitu, supaya anak tetap berada di ibu kandungnya, walaupun itu pernikahan siri ya. Dan saya menjawab tadi ada pertanyaan dari teman-teman media bahwa tidak bisa menuntut karena nikahnya tidak nikah secara sementara ini pihak klien kami tidak ada menuntut apapun ya. Iya, Dan memang masih jalan dikasih nafkah atau bagaimana? nggak ada juga, nggak ada kasih nafkah sama sekali. Menurut keterangan dari klien kami juga, klien kami tidak diberikan nafkah sama sekali, dan memang klien kami juga meminta bantuan kepada kantor hukum kami juga tidak untuk mengajukan sesuatu ya, mengajukan sesuatu terkait dengan
ya sebagaimana mestinya lah gitu. Jadi memang tidak ada maksud, arah dan tujuan, tapi lebih kepada kita akan kawal proses hukumnya yang saat ini juga sedang ada di Polda Metro Jaya ya. Iya. Berarti Kita- sudah laporan bang ya? Iya, ada laporan dan dari sini kita juga mau cek laporan kita di Polda Metro Jaya sudah sejauh mana. Itu Aska langsung yang melaporkan adanya dugaan peristiwa pelanggaran pidana apa? Pemalsuan KTP. Pemalsuan KTP. Itu kapan laporannya? Laporan ini Polda Februari tahun ini. tahun ini. 2020 ya. Laporannya apa aja? Indikasi pemalsuan KTP itu apa ya? Maksudnya gimana, KTP palsu atau? KTP saya dipindahin secara diam-diam gitu tanpa pengetahuan saya dan izin saya. Ah. Dipindah alamatkan berarti. Alamat. Dan saya juga nggak pernah lihat fisiknya. Bertujuan untuk apa? Mungkin bertujuan untuk bikin akte ya, karena dia paksa banget itu bikin akte, pengen ada nama dia juga gitu. Oke. Angkat bang. Agak tinggi bang, agak tinggi bang. Susulan, angkat ya. Jadi hari ini saya juga akan cek langsung ke Polda Metro Jaya terkait laporannya sudah sejauh mana. Terkait dugaan tindak kekerasan nggak mau dilaporin gitu? Udah pernah dilaporin. Sudah pernah dilaporin ya, di Polres Jakarta Selatan. Polres Ini juga Jakarta Selatan. nanti kita akan cek artinya sejauh mana penanganan ya penganiayaan tersebut dan bagaimana status. Itu kapan dilaporkannya? Februari Ada dua. 2018. Yang Februari 2018 tindak kekerasan berarti? Hah? Yang dugaan tindak kekerasan itu Februari 2019. Iya, 19. Berarti yang KTP Februari 2020 ya? Aska awal ketemunya gimana sih sama Alif sendiri? Biasa kayak teman aja, kenalan gitu. Awalnya biasa-biasa aja. Syuting bareng atau gimana? Enggak. Teman biasa. Janji-janji manis apa sih yang sebelumnya yang akhirnya ngajak dirimu nikah gitu? Siri lagi. Enggak ada sih. Aska berarti tetap dengan pendirian gak sih kalau Alif tidak boleh bersama anak atau bagaimana? Sebenarnya sih lebih takut diintimidasi lagi ya, maksudnya kayak dipojokin lagi. Karena keseringan banget dipojokin.